Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Ya, pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menampilkan presentasi kami ini pada saat ini. Yang terhormat kepada dosen pengampu kami, yaitu Ibu Dewi Febriani, SE MSI, dan yang terhormat kepada teman-teman yang telah menonton video kami ini. Baiklah, kami akan mempresentasikan kelompok kami yang berjudul Penyusunan Bisnis Plan dan Sistematika. Baiklah, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 9, yaitu yang pertama Dea Aulia Putri dengan NIM 2005870, kedua Ilviriana dengan NIM 200208081, ketiga Muhammad Al-Ihsan dengan NIM 200655055, yang keempat Zul Arsil Majid dengan NIM 200655067. Baiklah, pembacaan pertama ya saya baca yang pertama yaitu sistematika bisnis, plan, dan profil bisnis. Perencanaan usaha atau bisnis plan adalah rencana-rencana tentang apa yang dikerjakan dalam suatu bisnis ke depan meliputi alokasi sumber daya, perhatian pada faktor-faktor kunci, dan mengolah permasalahan dan peluang yang ada. Sistematika penulisan rencana bisnis dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, halaman pembuka. Yang kedua, nama dan alamat bisnis. Ketiga, nama dan alamat pelaku. Keempat, sifat bisnis. Kelima, pernyataan pembiayaan yang dibutuhkan. Keenam, pernyataan keberhasilan laporan. Ketujuh, ringkasan eksekutif 2-3 halaman yang meringkas rencana bisnis secara lengkap. Selanjutnya, analisis industri. Yang pertama, pandangan masa depan dan tren-tren. Kedua, analisis kompetitor. Ketiga, segmentasi pasar. Keempat, ramalan industri dan pasar. Kelima, deskripsi perusahaan. Keenam, produk. Ketujuh, jasa. Kedelapan, ukuran bisnis. Kesembilan, perlengkapan dan personil kantor. Kesepuluh, latar belakang pengusaha. Kesebelas, rencana produksi. 12, proses manufaktur. 13, pabrik fisik. Keempat-belas, mesin dan peralatan. 15, nama-nama para pemasok bahan-bahan mentah. 16, rencana operasional. 17, deskripsi operasi perusahaan. 18, aliran pesanan untuk barang-barang dan atau jasa. 19, penggunaan teknologi. Selanjutnya, rencana pemasaran. 1, penentuan harga. 2, pendistribusian. 3, promosi. 4, ramalan produk. 5, pengendalian. Lalu, rencana organisasi. 1, bentuk kepemilikan. 2, identifikasi dari partner atau pemegang saham utama. Ketiga, wewenang utama. 4, latar belakang tim manajemen. 5, peran dan tanggung jawab anggota organisasi. 6, penilaian resiko. 7, evaluasi kelemahan bisnis. 8, teknologi baru. 9, rencana kontingensi. 10, rencana finansial. 11, berbagai asumsi. 12, laporan laba rugi proforma. 13, perkiraan arus kas. 14, analisis impas. 15, berbagai sumber dan aplikasi dana. 16, lampiran. 17, surat-surat. 18, data riset pasar. 19, sewa-menyewa atau kontrak. 20, daftar harga dari para pemasok. Lalu, profil bisnis. Profil adalah pandangan dari samping tentang wajah orang, lukisan gambar orang dari samping, grafik atau ikhtisar yang memberikan fakta tentang hal-hal khusus
Bisnis atau niaga adalah kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba. Jadi, profil bisnis adalah mendeskripsikan atau memperkenalkan barang atau jasa yang diperjualbelikan dengan tujuan memperoleh laba. Profil perusahaan adalah deskripsi ringkas suatu perusahaan yang mencerminkan kualitas serta fokus kerja dari satu perusahaan. Biasanya profil perusahaan dibutuhkan saat kamu akan mengajukan penawaran atau investasi kepada calon pembeli, investor, maupun kerjasama dengan mitra strategis bisnis. Selanjutnya dibacakan oleh Dea. Selanjutnya, market share. Market share atau pangsa pasar adalah bagian dari seluruh permintaan atas suatu barang yang mencerminkan golongan konsumen berdasarkan ciri khasnya atau market segment. Nah, tujuan market share yang pertama, pasar lebih mudah dibedakan. Yang kedua, pelayanan kepada pembeli lebih baik. Yang ketiga, strategi pemasaran yang lebih mengarah. Selanjutnya, cara meningkatkan market share. Yang pertama, memilih bisnis yang masih tergolong baru dan belum banyak dijalankan perusahaan lain. Yang kedua, memiliki keyakinan bahwa perusahaan tersebut akan berhasil di bisnis yang dijalankan. Yang ketiga, menentukan visi dan misi perusahaan mengenai target bisnis di masa depan. Yang keempat, memperhitungkan kekuatan para pesaing atau kompetitor di industri yang sama. Yang kelima, memperhatikan pergerakan harga di industri yang dibidik dan menentukan harga yang paling sesuai. Yang keenam, menciptakan dan membangun jaringan pasar sehingga bisnis menjadi lebih besar. Selanjutnya, cara mengetahui ukuran pasar. Untuk mengetahui dan menetapkan ukuran pasar dan market share-nya, diperlukan riset pasar yang cukup mendalam. Oleh karena itu, pengusaha harus dapat mendefinisikan pasar yang akan dibidik, sehingga dapat melihat potensi pasar tersebut. Kemudian, langkah berikutnya adalah mempelajari siapa pesaing di pasar tersebut dan berapa banyak pasar yang telah dikuasai oleh mereka. Perusahaan yang membuat perencanaan strategi harus mengembangkan strategi bauran pemasaran dan mempersempit segmentasi produk sehingga promosi tepat sasaran. Contoh, suatu perusahaan yang berada di industri minuman dan harus lebih difokuskan, misalnya minuman kopi, teh, rasa buah, dan lain sebagainya. Contoh market share, sebuah perusahaan penjualan gadget menargetkan penjualan mencapai 70% dari produk yang ada pada perusahaan tersebut. Dapat dilihat dari pesaing atau kompetitor yang ada pada tahun berjalan. Dan ternyata pada tahun berikutnya target mencapai yakni 75%. Dan dapat disimpulkan bahwa pangsa pasar dari perusahaan tersebut sukses dan berjalan dengan baik. Selanjutnya, strategi teknologi dan informasi. Menurut Ward dan Picard, strategi teknologi informasi berkonsentrasi untuk mendukung bagaimana memenuhi permintaan organisasi dengan menggunakan teknologi. Strategi informasi mengarah pada perlengkapan kemampuan teknologi informasi dan sumber daya serta layanan, seperti operasi teknologi informasi, pembangunan sistem, dan dukungan terhadap pengguna. Sehingga dapat disimpulkan, strategi teknologi informasi merupakan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhannya dengan teknologi. Dari strategi sistem informasi akan dihasilkan kebutuhan dan prioritas sistem informasi yang harus dirancang atau dibuat. Strategi teknologi informasi juga berorientasi kepada teknologi yang tersedia saat ini, yang dapat membantu penerapan strategi sistem informasi, sehingga dapat mendukung tercapainya arah dan tujuan dari perusahaan. Perusahaan membutuhkan perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi untuk, yang pertama, menyediakan pemahaman mengenai sistem dan teknologi informasi agar dapat digunakan secara efektif dan efisien kepada manajemen tingkat tinggi dan ahli-ahli dalam bidang teknologi informasi. Yang kedua, dapat mengkomunikasikan masa depan perusahaan kepada pihak-pihak yang berada dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, membantu para manajer tingkat atas dan para ahli bidang teknologi informasi dalam perusahaan untuk membuat keputusan yang mendasar mengenai bagaimana sistem dan teknologi informasi akan diarahkan untuk membantu bisnis perusahaan. Yang keempat, perusahaan menjadi siap
dapat membantu mengalokasikan sumber daya dan menentukan prioritas untuk proyek-proyek sistem dan teknologi informasi yang penting dan bermanfaat bagi organisasi. Dan yang keenam, dapat menjadi alamat komunikasi yang baik terhadap manajemen. Selanjutnya, yang akan dibacakan oleh Ihsan. Yang keempat ada barang dan jasa. Barang atau jasa yang diproduksi atau dipasarkan berisi gambaran barang yang diproduksi atau dipasarkan. Alasan barang atau jasa tersebut diproduksi mempunyai manfaat atau benefit yang dapat diperoleh konsumen atau customer atas barang jasa tersebut. Yang kelima ada pemasaran. Pemasaran atau marketing effort. Jika kita sudah mempunyai target pasar, maka agar target bisa tercapai harus didukung oleh usaha-usaha pemasarannya. Salah satu bentuk usaha pemasaran bisa menggunakan bauran pemasaran atau marketing mix yang meliputi 4P, yaitu product, price, place, and promotion. Di sisi lain, masalah siklus kehidupan produknya atau product life cycle, yaitu suatu produk akan mengalami tahap-tahap sebagai berikut. Perkenalan, tumbuh, matang, jenuh, dan decline. Juga harus diperhatikan dalam pemasaran. Selanjutnya, yang akan dibacakan oleh Majid. 6. Analisis persaingan dan risiko. Pesaing adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang dan jasa yang sama atau mirip dengan produk yang kita tawarkan. Analisis persaingan merupakan suatu perbuatan menganalisa atau mengidentifikasi apa-apa saja yang dilakukan oleh pihak pesaing atau perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa yang mirip dengan produk kita. Beberapa hal yang perlu diketahui dari pesaing. 1. Kelengkapan mutu, desain, dan produk. 2. Harga yang ditawarkan. 3. Saluran distribusi atau lokasi cabang yang dimiliki. 4. Promosi yang dijalankan. 5. Rencana kegiatan pesaing ke depan. Identifikasi pesaing meliputi hal-hal sebagai berikut. Jenis produk yang ditawarkan, melihat besarnya pasar yang dikuasai, market share pesaing. Identifikasi peluang dan ancaman. Identifikasi keunggulan dan kelemahan. Perusahaan harus memantau strategi pesaingnya secara terus-menerus karena pesaing yang cerdik akan mengubah strategi mereka dari waktu ke waktu. 1. Strategi pemimpin pasar, market leader. 2. Strategi penantang pasar. 3. Serangan pengikut pasar. 4. Strategi penggarap relung pasar. Risiko usaha adalah sebuah tindakan yang dihubungkan dengan suatu kemungkinan munculnya kerugian yang tak terduga dan memang tidak diharapkan terjadi. Kemungkinan munculnya risiko pada bisnis memang bisa muncul dari berbagai faktor, seperti manajemen, sistem perusahaan, serta strategi yang kurang baik. Selain itu, risiko pada sebuah usaha juga bisa muncul dikarenakan oleh faktor individu maupun karyawan. Jenis kerugian yang terjadi pada risiko usaha. Risiko spekulatif, risiko murni, kontrol yang dilakukan pada risiko usaha. Macam risiko usaha. Ada beberapa risiko usaha yang terjadi di dunia bisnis. Berikut merupakan penjelasan dari jenis risiko yang dialami. Risiko pada perusahaan, keuangan yang berisiko, adanya risiko permodalan, risiko terjadi pada pasar, risiko operasional. 7. Aspek keuangan. Aspek keuangan tentu saja berkaitan dengan modal atau dana usaha. Namun, penting untuk diketahui bahwa modal bukanlah hal yang paling utama. Sebab kunci keberhasilan dari sebuah usaha bukan hanya terletak pada modal saja. Sebagai pelaku usaha, Anda sebaiknya memahami bahwa yang penting adalah modal yang tepat dengan penggunaan yang tepat pula. Modal yang disiapkan harusnya sesuai serta penggunaan modal sesuai dengan potensi pasar dan konsumen.
keuntungan yang diperoleh, pengembalian bunga dan pokok utang, serta penggunaan modal sendiri. Untuk bisa meminimalisasi terjadinya risiko keuangan, dapat Anda lakukan dengan melakukan pengelolaan keuangan yang baik, melakukan pembukuan yang teratur, serta mengikuti jaminan usaha lainnya. Secara keseluruhan, penilaian dalam aspek keuangan meliputi hal-hal seperti 1. Sumber-sumber dana yang diperoleh, 2. Kebutuhan biaya investasi, 3. Estimasi pendapatan dan biaya investasi, termasuk jenis dan jumlah biaya selama umur investasi. 4. Proyek neraca dan laporan rugi laba. 5. Kriteria penilaian investasi. 6. Rasio keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan. Terima kasih. Baiklah, hanya itu kami dapat sampaikan pada presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.